tempat kita berkhidmat ya. Jadi di MUI itu kita harus betul-betul solid gitu ya, dalam rangka mengemban misi mulia ini, memajukan dakwah Islam ini. Dan kita sudah bersepakat dengan teman-teman yang lain untuk tidak menonjolkan bendera ormas masing-masing. Jadi teman-teman kita dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, saya sendiri dari Persis, dari Al-Irsad, dari PT, bahkan dari Hidayatullah dan LDI juga ada bergabung dengan kita di Majelis Pertimbangan, ada ketua umumnya, anggota penasehat. Harapan kita mudah-mudahan kita umat Islam ini akan selalu solid ya, akan selalu saling mendukung gitu dalam rangka memberikan yang terbaik untuk umat kita ini, khususnya umat Islam yang ada di Provinsi Bali. Untuk menyikat waktu, ini amanat dari Pak Yai Mahrusun ya, Pak Ketua Umum MUI Provinsi Bali periode ini. Saya diminta untuk membacakan sambutan beliau. Jadi akan saya bacakan, semoga isi dari sambutan beliau ini ada yang perlu ditanggapi, didiskusikan gitu ya. Dan alhamdulillah dari laporan Pak Ketua Umum tadi, salah satu yang kita dorong itu akan melatih MUI-MUI di tingkat kecamatan. Jadi Buleleng saya kira sudah sangat luar biasa gitu ya. Hampir rampung. Dari berapa kecamatan? Ada 9 kecamatan. 9 ya? 7 ya? Yang 2 karena umatnya. Ya itu sebenarnya sudah 100% gitu. Berarti sudah maksimal gitu ya. Baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan Ketua Umum MUI Provinsi Bali pada kunjungan kerja MUI Provinsi Bali ke MUI Kabupaten Buleleng tanggal 26 April 2022 Masehi, 25 Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungan kerja MUI Provinsi Bali ke MUI Kabupaten Buleleng ini menandai bahwa MUI Buleleng telah mengemban amanah dan telah memulai melaksanakan program pembinaan umat serta menggerakkan kepemimpinan umat Islam selama 5 tahun ke depan. Tentunya bersama-sama dengan seluruh komponen dan simpul-simpul kepemimpinan umat, baik ormas, lembaga dan instansi, baik yang formal maupun yang non formal. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami menilai bahwa awal periode 2020-2025, periode kepengurusan Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Buleleng telah berusaha melaksanakan amanah dan menjalankan tugas pengkhidmatan dengan baik, terutama dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik Pemda maupun tokoh-tokoh umat, ormas Islam dan lembaga-lembaga dakwah. Sekedar mengingatkan dan untuk menjaga kesinambungan kami sampaikan bahwa di seluruh program kerja hasil Musda 10 MUI Kabupaten Buleleng hendaknya menekankan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, konsolidasi lembaga MUI melalui pelaksanaan musda tepat waktu, melaksanakan raker dan rapat-rapat, membentuk kepengurusan MUI kecamatan, memasang pelang atau papan nama, merintis adanya kantor MUI Kabupaten Buleleng yang permanen. Kedua, menjalin kemitraan instansi terkait ya, dan lembaga serta majelis agama dan majelis-majelis agama, terutama dalam menumbuh kembangkan semangat kerukunan dalam forum kerukunan umat beragama. Yang ketiga, mensosialisasikan paradigma baru dari makna persatuan umat, wahdatul ummah, dengan mengusung motto membina kebersamaan dalam keberagaman. Maksudnya suatu gerakan mencapai cita-cita bersama dengan senantiasa menghormati perbedaan yang nyata di kalangan umat Islam. Untuk kali ini silaturahmi bersama MUI Buleleng, kami menginginkan saling memberikan informasi dan masukan baik kegiatan maupun masalah keumatan serta kemasyarakatan sebagai berikut. Satu, masalah-masalah kekinian keumatan di daerah. Yang kedua, masalah-masalah internal dan eksternal organisasi. Yang ketiga,
pembinaan ormas Islam yang ada di kabupaten kota. Yang keempat, partisipasi umat dalam kegiatan politik. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini nanti selain menjalin satu ukhuwah Islamiyah di antara kita, bisa meningkatkan organisasi kita, Majelis Ulama Indonesia yang antara provinsi dan kabupaten yang punya visi misi yang sama. Mudah-mudahan nanti ke depan Majelis Ulama kita bukan hanya sekedar nama, tapi bisa betul-betul memberikan manfaat kepada umat, bisa mengayomi kepada umat. Ke depannya adalah umat kita merasa bisa melaksanakan minimal ibadah-ibadah sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan ajaran agama kita. Dan MUI Kabupaten Buleleng telah selesai membentuk MUI kecamatan. Jadi di Buleleng ini ada 9 kecamatan, tapi MUI-nya baru 7 kita bentuk. KUA-nya ada 6, ada 6 Pak, tapi MUI-nya ada 7. Yang 2 itu karena umatnya sangat kecil, yaitu Sawan kita ikutkan ke kecamatan Buleleng, kemudian Kusumpiu karena umatnya juga di situ hanya ada 1-2, kita ikutkan yaitu kecamatan Seririk. Jadi yang terbentuk mulai ujung timur Tejapula, Kubu Tambahan, kemudian Buleleng, Sukasada, Banjar, Seririt, dan Groga. Ada 7 kecamatan. Ini yang perlu kami laporkan, dan alhamdulillah dalam bulan Ramadan ini kami MUI Kabupaten telah bisa ke kecamatan, membina ke kecamatan, konsolidasi ke kecamatan, sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Dari perpolitikan, memang isu ini sudah berkembang cukup lama. Mungkin nanti Pak Rahmat yang akan menambahkan karena beliau pengalaman di situ. Intinya bahwa umat Islam pengen punya wakil yang ada di daerah masing-masing. Itu satu poin. Nah, caranya seperti apa? Yang ini yang belum formasinya seperti apa, terus polanya seperti apa, SOP-nya seperti apa, kita belum. Ya paling tidak kami sampaikan di dalam pertemuan itu, paling tidak MUI mendorong motivasi perlunya ada kiprah kita dalam perpolitikan di daerah itu. Umat Islam harus punya peran, karena kita juga lumayan punya suara, punya masyarakat, punya komunitasnya. Yang untuk itu kita juga tidak bisa kita tinggalkan saja. Yang berkaitan dengan partisipasi warga terhadap perpolitikan, yang selama ini kan semuanya ya partisipasi aktif, tapi masih muspro, artinya belum terarah. Nah, hingga jumlah banyak PKJ tidak punya wakil. Nah, yang perlu menjadikan pemikir, walaupun MUI itu bukan partai politik, tapi kan bisa ngajak ngomong bareng-bareng arah pemeran politik dan pengurus-pengurus partai politik, baik di tingkat 2 maupun tingkat 1, khususnya di Bali, duduk bareng ya. Untuk DPD, penyangga pilar besar suara itu kan Kodia, Badung, dan Pak Jembrana dan Buleleng itu. Dan untuk selanjutnya, kalau bisa memfasilitasi dalam hal ini, ya seyogyanya diadakan semacam konvensi baik melalui tingkat 2 maupun tingkat 1. Jadi tidak hanya seperti
MUI wilayah Pakira Kestem, ya, ini mengatasnamakan wilayah dan restu dari ini dan seterusnya, ini yang harus diusung. Nah, kalau bisa konvensi, kalau bisa MUI itu memfasilitasi dari ini. Walaupun hal ini juga merupakan hak pribadi seseorang sebagai WNI, boleh mencalonkan walaupun tidak dari kedudukan manapun selama persyaratan memenuhi. Tapi untuk suara umat Islam, kalau itu sebagai jembatan di dalam hal ini, kalau bisa diadakan semacam konvensi, sehingga calon yang diunggulkan yang muncul itu ya sudah semua sepakat. Kalau sudah ikut ditempuh, ya harus kita mendukung bareng-bareng, kan gitu. Begitu juga di dalam hal kaitannya dengan anggota dewan, tingkat 1, tingkat pusat, tingkat 1, tingkat 2. Kita tidak punya, dulu aja pernah punya. Pada waktu Pak Haji Makhlus Usman DPR pusat wakil Bali dari habis itu tidak ada. Nah, tingkat 1 bukan demikian. Kalau MUI bisa, dalam hal ini MUI apakah wilayah atau kabupaten bisa menjembatani di dalam hal ini, ngajak duduk bareng dari partai-partai politik itu, rambukan kalau bisa kompromi supaya dapat wakil. Minhum tidak itu kalau kita itu duduk. Nah, lain kondisinya kalau di Jawa maupun sama dengan di Bali. Kalau di Jawa merem aja sudah jelas orang Islam. Nah, kalau di Bali mikir-mikir dulu kan gitu. Nah, ya nanti repotnya itu kendalanya itu para kotrek-kotrek itu yang sering dan tokoh yang kadang tidak ada sifat muru'ah, menurut saya diajak duduk bareng makan aja berbeda rasa langsung diarahkan sama kepentingan politik. Nah, tapi kalau kita punya prinsip untuk kepentingan umat Islam, ya harus punya keteguhan di dalam hal ini. Nah, ini MUI harus menjembatani dalam hal ini di dalam bidang partisipasi umat dalam berpolitik. Kalau rakyatnya milih ya sudah, tapi kan belum terarah, hingga yang mestinya punya wakil ujar kacir suaranya ke sana kemari nggak terarah. Dalam urusan politik tadi itu, kalau saya ingat suara Pak Bambang itu kalau di Denpasar harusnya menghasilkan dua anggota DPRD provinsi, tapi ya itulah faktanya, kita hanya solid ngurusi DPD saja, sementara DPR RI kita tidak solid, DPRD provinsi dan kabupaten tidak solid. Yang terjadi di Denpasar itu tidak ada satupun yang nyangkut, hilang semua karena aturan KPU sekarang ini waduh berat. Bukan kayak dulu zaman PKS berjaya dapat kursi karena sisa suara, bukan begitu aturan main sekarang. Saya agak sedikit paham karena saya pernah 10 tahun aktif di politik dan nyalek juga. Jadi mau tidak mau kita ini harus duduk bersama. Yang kemarin itu kan terjadi, saya mohon maaf Pak, mudah-mudahan ini terjadi di periode saya dulu aktif di politik itu. Egonya partai politik itu sangat tinggi, ketua-ketua partai itu luar biasa itu egonya, merasa sama-sama pantas, sama-sama layak dicalonkan, akhirnya sama-sama maju dan sama-sama gagal. Itu yang terjadi.
Itu saya rasakan betul ikut pleno di Denpasar Selatan. Seandainya disatukan pun suara kita umat Islam ini, PKB, PBB, P3, PKS, kita tetap tidak ada yang lolos, kalah sama PSI gitu. Nah ini sebenarnya harus dijadikan pelajaran berharga. DPD bisa kita naikkan karena semua umat Islam solid. Jadi semua kekuatan umat Islam itu dikerahkan untuk mengamankan suara DPD dan terbukti lolos. Masanya di provinsi, kalau di Denpasar kalau nggak salah 20 ribuan aman itu, loloslah kita. Nah Pak Haji Bambang Santoso 112 ribuan mungkin. Nah ini sebenarnya kalau komunikasinya bagus ke tingkat 1 provinsi, tingkat 2, harusnya umat Islam periode ini berjaya. Tapi karena kita kehilangan kursi, adanya hanya di DPD, sementara DPD itu perannya beda dengan DPR RI, Bang. Jadi sangat sulit sekali kita hanya mengandalkan Bambang Santoso untuk mengcover kepentingan umat Islam ini. Mau tidak mau, kita MUI di 9 kabupaten ini pada saatnya nanti harus duduk bersama. Kita panggil semua ketua-ketua partai itu yang egonya tinggi tadi, coba berpikir objektif lah. Kira-kira sampean ini pantasnya mewakili daerah mana? Jangan mentang-mentang ketua partai ngotot sendiri dan akhirnya kita tidak ada yang dapat kursi. Setelah Pak Bambang DPD dulu adalah setelah mau naik MUI kabupaten juga diopiak-opiak terus Pak. Terus rekomendasinya semua wilayah Buleleng MUI adalah diopiak-opiak untuk bisa mendukung dan sebagainya. Tapi saat ini Bapak nggak bisa menyelipkan sedikit saja anggaran itu bisa untuk pembiayaan MUI, apalagi mempersiapkan nanti rekom untuk berikutnya gitu loh. Jadi kehidupan MUI ini biar nanti tidak mati dari apa MUU yang telah dilakukan oleh provinsi terhadap meloloskan Pak Bambang ini MUI kabupaten biar tidak merekom saja, tapi paling tidak adalah kontribusinya sedikit untuk bukan untuk pribadi tapi untuk ke organisasi. Sejauh mana sekarang kita MUI kabupaten karena level kewenangan untuk mengeksekusi halal haramnya itu level tersebut kan bukan di MUI lagi, tapi kita punya kewajiban al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Itu jadi kemana lagi umat? Kalau Kementerian Agama mungkin susah kan, dibilang membuya aja. Yang dilihat itu kan Majelis Ulama. Nah itu komisi fatwa dan sebagainya. Sejauh mana sekarang? Kemudian selanjutnya yang kedua tentang moderasi beragama. Saya kemarin talkshow itu lama 2 jam itu mewakili MUI di FKUB ya. Dan ternyata banyak pertanyaan tentang moderasi agama, moderasi beragama yang diseret-seret. Bagaimana Ustaz kalau seandainya pacaran beda agama? Sampai mana toleransi moderasi beragama, dan juga bagaimana kalau seandainya nikah beda agama? Nah, itu jauh sedikit-sedikit akan kabur kalau memang kita nggak jelaskan. Makanya gimana menyikapi lah, ada rambu-rambu moderasi beragama dari Majelis Ulama sehingga Majelis Ulama kecamatan itu bisa kantor lah, mana batasan-batasan yang bisa ditolerir, mana enggak. Mungkin ya memang kerja Majelis Ulama kabupaten, cuman siogianya ini ada sumber pijakan dari provinsi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Saya terus terang orang penasaran. Saya telepon Pak Sekjen kita, Pak Amir Satambunan. Jadi sebenarnya kalau mau jujur dia bilang itu bukan cuma di negara kita, banyak Malaysia, Singapura, Brunei segala macam memang itu ranahnya pemerintah. Karena dulu nggak diurusi, MUI maju. Nah,
Itu aja jawaban beliau. Tapi ini kan berlakunya sampai 2026 mungkin kalau nggak salah. Tetap berlaku yang label halal kita ini. Dan yang kedua, MUI kan tetap dilibatkan. Cuma yang mengeluarkan stempel aja dari pemerintah. Jadi itu perlu kita jelaskan juga ke masyarakat. Berhak negur jadi yang sadar. Ya kita yang ikut apa? Berhak proses ya. Berhak kehalalannya itu. kalau ada seandainya yang nggak punya ini, kemudian kita memotivasi untuk cari, berhak kita. Ya kita harus sampaikan Berhak walaupun lah, jangan sampai salah nanti. Ini kan bukan wewenang MUI itu nanti. ya cuma pemerintah itu kan menggandeng MUI dia karena sudah pengalaman kan. Walaupun stempelnya itu dari Kementerian Agama. Tidak berwenang kita. Nah, ini Yang wenang tidak kita menegur. kalau soal wewenangnya itu harus arahan lebih lanjut kita kalau soal itu. Itu dia mohon untuk ketegasan dari provinsi sehingga kita nggak salah. Nah kalau soal ini kita koordinasinya ke pusat tuh, karena dia pengalihan. Itu jawaban Pak Amir Syah Tambunan kepada saya waktu saya telepon pagi-pagi. Jadi kalau saya secara pribadi nggak kaget dia bilang. Cuma sekarang ini saja di momen yang tidak tepat itu yang diusik. Sebenarnya di 9 negara kalau nggak salah memang ranahnya pemerintah. Nah, cuma dulu nggak ada yang ngurusin, MUI tampil ngurusi masalah halal. Ini kan kesannya seolah-olah MUI itu nggak ada kerja lain kecuali level halal. Padahal itu salah satu tugas saja dari Komisi Fatwa di samping tugas-tugas yang lain. Insya Allah kita akan komunikasikan terus aturan mainnya agar jelas kita sosialisasikan ke MUI kabupaten kota. Ya mungkin itu demikian. Baik, Bapak-Bapak dan saudara-saudara, kita mulai acara buka kita dan kita tutup dan akhiri film ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.